it's okay. Ya, tapi mereka tidak mau menerima keadaan bahwa mereka tuh tidak baik-baik saja. Kamu menggali akar masalahnya, itu juga sakitnya itu luar biasa. Kamu sakit setahun 2 tahun kan gak masalah kan? Kenapa kamu gak mau suffer sebentar gitu loh, untuk sisa hidup kamu yang lebih baik? Ada sesuatu yang luar biasa setelah aku memperbaiki diri sejak 2020. Itu dimulai dengan menerima bahwa ternyata aku gak baik-baik aja. Untuk menerima aku lagi sakit itu aja lamanya minta ampun, setahun lebih. Itu butuh 1 tahun. Menerima juga bahwa aku butuh bantuan, aku gak bisa sendiri. Kenapa kok aku cerita ini gitu ya? Ternyata kemarin aku tuh menemukan sesuatu yang sangat wow sekali. Orang-orang yang meskipun dia seusia aku gitu ya, mayoritas dari mereka tuh tidak mau menerima bahwa mereka itu tidak baik-baik saja. Mereka tuh tidak baik-baik saja, tapi mereka tidak mau menerima keadaan bahwa mereka tuh tidak baik-baik saja. Enggak kok, aku enggak apa-apa. Enggak kok, aku enggak bakal kena yang kayak begitu-gitu yang kayak di internet tuh. Aku enggak, aku fine kok, aku kuat, aku enggak apa-apa. Aku enggak mungkin kena sakit kayak gitu. So sorry, tolong turunkan ego kalian. Acknowledge, pahami bahwa ya aku memang kenapa-napa. And it's okay. It's okay untuk kenapa-napa. Oke? Gak apa-apa kok kalau kamu merasa bahwa oh ya mental aku ternyata kena. Tidak semenakutkan itu gitu loh kalau mental kamu kena. Enggak, tidak semenakutkan itu. Enggak kamu tiba-tiba menjadi depresi gitu. Enggak. Depresi itu tidak tiba-tiba. Kamu sembuh pun juga tidak tiba-tiba gitu ya. Terima dulu lah bahwa kamu tuh emang kenapa-napa. Yang pertama itu. Yang kedua, terima alasan kenapa sih kok kamu merasa itu. Merasa bahwa kok kayak begini ya, kenapa kok aku merasakan hal seperti ini gitu. Akhirnya kamu telusurin tuh akar masalahnya itu apa gitu. Dan kamu harus juga menanti menerima bahwa iya, akar masalahnya memang semenyakitkan itu. Menggali akar masalah itu juga sakit loh. Istilahnya kamu kalau luka luar tuh ya, kamu di Hansaplast tuh, kamu di bandage, kemudian bandage-nya diambil aja udah sakit. Hansaplast diambil tuh udah sakit gitu loh. Kemudian dikasih alkohol lah, itu kan sakit gitu kan. Nah itu sama, kamu menggali akar masalahnya, itu juga sakitnya itu luar biasa. Kalau kamu nggak mau melewati itu, yang mayoritas orang nggak mau sebenarnya karena sakit gitu ya. Ya sudah, kamu akan selamanya hidup dengan luka itu. Dan kemungkinan besar kamu akan mewariskan luka itu ke anak-anak kamu. Nah, itu yang menurut aku yang paling lebih menakutkan daripada menerima rasa sakit itu sendiri. Anak yang tidak meminta dia untuk dilahirkan, tapi malah kamu mewariskan rasa sakit itu ke anak kamu sendiri. So, gini, sakit iya, tapi yang namanya sakit tidak akan selamanya sakit seperti itu. Kalau misalnya kamu ya tadi luka luar gitu ya, sakit itu hanya saat dibersihkan aja. Kalau udah bersih, udah selesai, ya gak sakit lagi, udah selesai gitu loh. Daripada kamu hidup ya, let's say lah 60-70 tahun gitu ya, kamu sakit setahun 2 tahun kan gak masalah kan. Mungkin kamu cuma sakit 3 bulan, 6 bulan gitu, dibandingkan kamu hidup 70 tahun. Itu sangat-sangat cepat gitu loh. Kenapa kamu gak mau suffer sebentar gitu loh, untuk sisa hidup kamu yang lebih baik gitu. Ya, banyak orang yang gak mau kayak gitu. Karena apa? Sakit. Dan mereka gak mau merasakan sakit itu sebentar. Padahal itu yang dibutuhkan untuk kamu tuh ngedevelop diri kamu sendiri. Banyak sekali orang yang tidak mau untuk memperbaiki dirinya. Bukan memperbaiki, bahkan gak usah ngomong memperbaiki, untuk mengakui bahwa dia sakit aja ternyata banyak yang gak mau kayak gitu loh. Itu hal yang lebih jauh di bawah daripada memperbaiki diri gitu loh. Hanya menerima bahwa iya aku salah, iya aku sakit, iya aku butuh bantuan. Itu banyak sekali orang yang ternyata gak mau kayak gitu. Tapi aku cuma mau bilang bahwa itu harus dilakukan. Yang kamu lagi ada di fase seperti itu, yang kamu bingung, ini sebenarnya aku melakukan hal yang tepat atau enggak sih? Ini sebenarnya aku yang salah atau memang jalannya tuh seperti ini gitu. Let me tell you something. Kalau kamu lagi merasa seperti itu, kamu lagi ada di jalan yang tepat. Please don't stop. Please keep on going. Meskipun kalau kamu misalnya capek gitu ya, kamu duduk sebentar istirahat, it's okay, gak apa-apa. Tapi lanjut jalan gitu ya, please lanjut jalan, jangan berhenti lama-lama gitu. Kalau capek, it's okay, kamu berhenti dulu, ambil nafas, istirahat dulu, kemudian kamu jalan lagi. Gak apa-apa, kamu ada di jalan yang tepat. Karena gini, kemarin aku sadar banget, aku sampai tanya ke mentor aku saking aku tuh bingungnya. Aku kok merasa hidup aku kayak lempeng-lempeng aja ya. Maksudnya lempeng-lempeng tuh kayak flat aja gitu loh. Iya ada sih yang namanya emosi naik turun tuh jelas ada. Namanya masalah ya jelas ada gitu. Tapi aku merasa kayak kalau lagi naik ya aku tahu gimana caranya biar nggak terlalu ekstrim.
Kalau lagi turun pun aku juga gampang banget, biar gimana caranya itu aku naik lagi gitu. Menjaga stabilitas emosiku tuh sudah mudah buat aku gitu loh. Sedangkan aku inget banget, otak aku tuh begitu ramai sekali. Banyak pikiran, banyak kayak omongan-omongan, kamu harus gini Nat, kamu harus gini, kamu tuh harus berpikir begini. Jadi otak aku tuh benar-benar ramenya luar biasa. Tapi sekarang setelah 5 tahun semenjak aku memulai perjalananku memperbaiki diri, itu otak aku tuh bener-bener kayak sepi, bener-bener ini sepi gitu loh. Aku sampai heran sendiri, aku baru sadar itu loh. Aku baru sadar, ternyata bisa ya otak itu tidak usah seramai itu gitu loh. Otak itu nggak usah kayak kamu harus gini loh, kamu harus gitu, ayo kerja, ayo move gitu, gerak, kamu nggak boleh berhenti lah gitu. Enggak, bener-bener kayak ya udah jalanin aja, santai banget. Dan hati pun secara hati itu bener-bener kayak santai, tenang gitu. Mayoritas tuh bahkan tidak punya ketenangan hati itu gitu. Dan ternyata itu aku yang merasa bahwa oh ini ya rasanya ternyata hidup dengan tenang meskipun apapun yang terjadi. Kalau misalnya aku lagi sedih nih, aku misalnya sakit hati nih dengan kata-kata seseorang gitu ya, aku harus gimana? I know gitu loh, gimana caranya mengatasi semua itu. Tapi untuk sampai di titik ini, aku merasa bahwa loh kok hidup santai-santai wae gitu ya. Kok ini hidup aku santai banget, ini ada yang salah kah gitu ya. Sampai aku tanya ke mentor aku, ini aku salah kah mbak gitu ya. Ternyata mentor aku bilang enggak apa-apa gitu. Itu udah bagus gitu. Daripada hidup kamu terlalu ramai, hati kamu gak tenang, pikiran kamu gak tenang, akhirnya kamu mau kemana kamu gak tahu, kamu melakukan apa kamu juga gak tahu gitu ya. Gak bisa fokus sama tujuan hidup kamu gitu. Ya lebih baik tenang dan fokus dengan tujuan hidup kamu dong gitu. Ya juga sih gitu. Akhirnya di situ aku sadar, oh ini ya bedanya orang yang mau merasakan sakit tadi, mau merasakan sakit sebentar. Ternyata setelah 5 tahun, perbedaan aku dengan orang-orang yang tidak mau memperbaiki dirinya itu sangat-sangat jauh sekali. Ini aku cerita buat kamu yang lagi berproses aja. Hasilnya ternyata seperti itu dan tidak mengkhianati kamu. Pikiran tenang, nggak ada kayak rame-rame kata-kata negatif. Itu something yang nggak pernah aku bayangkan sebelumnya. Nggak pernah sedikit pun aku bayangkan sebelumnya. Kamu juga bisa gitu, ada di titik yang seperti ini. Memang prosesnya sendirian, memang prosesnya membingungkan. Sakit iya, sendiri iya gitu ya, semua campur aduk gitu ya. Dan kamu harus bisa berdiri di kaki kamu sendiri di saat itu. Let me tell you something, it is worth it. Percaya aja sama Tuhan, kamu tidak akan terus-terusan berada di tempat yang seperti ini. Kamu tidak akan selamanya di sana di saat kamu tuh berusaha sebegitunya. Nggak mungkin Tuhan tuh membiarkan umatnya itu kesusahan sendirian. Nggak. Kamu lagi berusaha kan, udah percaya aja sama janji Tuhan. Itu pegangan terkuat kamu. Tunggu waktunya, terus perbaiki diri. Kalau capek istirahat. It's okay buat istirahat. Ya, aku ulangi sekali lagi. It's okay untuk merasakan iya aku kenapa-napa. Untuk merasakan iya aku ternyata perlu memperbaiki diri. Iya ternyata aku tersakiti. Bukan berarti kamu gak kuat, bukan. Justru orang yang kuat adalah orang yang bilang bahwa iya ini aku emang sakit sih, aku emang merasa sakit, tapi aku bakal memperbaiki rasa sakit itu dan menggunakan rasa sakit itu untuk something yang positif. Itu orang yang kuat, bukan orang yang denial. Oke, thank you banget buat kali ini. Aku lebih ke berterima kasih dan bersyukur ke diri aku sendiri sejak 5 tahun yang lalu, karena tidak berhenti, tidak berputus asa gitu ya, dan terus berusaha berjalan dengan segala hal yang terjadi di masa-masa yang cukup sulit itu. Aku berterima kasih kepada diriku yang di masa lalu. Thank you sekali, thank you banget. Dan terima kasih juga kepada Tuhan aku yang sudah membantu aku, menemani aku di sepanjang perjalanan itu dan membimbing aku gitu untuk menyelesaikan segala masalah-masalah yang ada di hidup aku. Thank you banget. Aku harap kamu yang ada di fase ini juga gak merasa sendiri. Bersabar aja, sabar dalam proses, bukan sabar diem, tapi sabar dalam proses. Oke, sekian Progress Vlog kali ini. Thank you banget udah nonton sampai akhir. Much love for you. See you on the next episode. Bye bye.